Tanya yo cinta Wolos Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Niko. Kita lanjut lagi belajar HSK 4 secara otodidak. Dan ini adalah video yang ke-31. Langsung aja kita mulai. 我们现在就开始上课，好不好？ Seperti biasa, kita akan mulai lihat dari list kosakatanya dulu. Di sini 187. Teman-teman bisa baca bareng-bareng ya. Liu xie, artinya berdarah. Nah, karakter yang kedua ini xie itu ada dua cara baca. Yang satu dibacanya xie dan yang satunya dibaca xue. Nada 4. Dan untuk penggunaannya sebenarnya sih bebas ya. Mau dibaca xie atau xue, 都可以，没问题的。 Berikutnya 188 ca mengelap. Jadi biasanya gerakan yang seperti mengelap ini ya, itu namanya ca. Kita misalnya ada salep atau krim dilap atau dioleskan di kulit, itu bisa pakai kata ca. Atau misalnya ngelapin kaca yang debuan ya, ca. Atau misalnya mejanya debuan, ca zhuozhe, 这样也可以. Berikutnya 189 气候artinya iklim. Mungkin banyak teman-teman yang bingung apa sih bedanya tianqi dan qihou. Kalau tianqi itu diartikan artinya cuaca. Jadi misalnya hari ini cuacanya gimana? Ya, hari ini hujan, hari ini panas. Ini namanya tianqi. Tapi kalau iklim itu yang lebih makro, yang lebih luas lagi cakupannya ya, yang lebih general. Misalnya iklim di Indonesia itu iklimnya tropis ya. Cuacanya kering dan sebagainya. Ini namanya qihou, Berikutnya 190 guji. Arti dasarnya adalah memperkirakan atau kira-kira, tapi kadang-kadang juga bisa berarti mungkin. Untuk penggunaannya seperti apa? Kita akan lihat sebentar lagi di Ceyue Yongfa, Berikutnya 191 kesou, batuk. 192 yenjong, artinya parah atau gawat. Oke. Lalu 193 chuanghu, artinya jendela. 194 kongqi, artinya udara. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Kita lanjut ke Ceyue Yongfa. Di sini kita ngomongin kata kuci yang barusan yang artinya adalah memperkirakan, kira-kira atau mungkin. Nah, kalau penjelasannya di sini adalah menebak atau memperkirakan berdasarkan suatu kejadian. Oke, kita lihat contohnya di sini. Teman-teman juga bisa baca bareng-bareng ya. 你看这个黑云，我估计下午会下雨。你看这个黑云，我估计下午会下雨。 Kamu lihat awan hitam ini, saya perkirakan sore nanti akan hujan. Ya, saya perkirakan sore nanti akan hujan. Nah, di sini apa sih bedanya dengan keneng? Kalau keneng itu sifatnya lebih ya mungkin aja gitu, belum tentu ada dasarnya. Misalnya kita bilang ya mungkin aja nanti sore hujan gitu ya. Xiaowu hai keneng hui xiaoyu. Ya, mungkin aja akan hujan. Tapi nggak ada dasarnya, belum tentu. Kalau kuci itu harus ada dasarnya. Misalnya kita bilang, kayaknya awannya hitam nih, mendung ya. Mungkin aja nanti sore akan hujan. Tetap ada unsur mungkinnya, tapi lebih ada dasarnya, lebih ada basisnya, ada argumennya. Kenapa sih kita berpikiran seperti itu? Kita lihat contoh yang kedua, kita baca sama-sama. Ta yi zheng tian dou mei kai kou, guji shi wei zuo tian na shi sheng qi le ba. 他一整天都没开口，估计是为昨天那事生气了吧？ Dia seharian gak buka mulut, alias gak ngomong, gak bicara. Kuci ya sepertinya ya atau mungkin itu karena masalah kemarin, akhirnya dia marah ya, mungkin marah karena masalah kemarin. 好，希望大家可以明白怎么用估计这个词，好不好？ Dan berikutnya seperti biasa, untuk lebih paham penggunaan kata-kata barusan, kita lihat di sini di Kewen, ada Xiaoli dan Xiaolin. Kita baca sama-sama, Xiaoli 说，你的鼻子怎么流血了？快用纸擦擦。小林说，我还不习惯北方的气候，估计是天气太干。今天天气 不是很冷，你怎么穿这么多？小李说：“
就是因为昨天穿的太少，我都感冒了。小林说，最近感冒的人特别多，你去看医生了吗？te-nya di sini salah karakter ya, harusnya te kepunyaan. Oke, 最近感冒的人特别多，你去看医生了吗？小李说没有，我只是咳嗽，有点头疼，不严重，多喝点水就好了。小林说，春天天气时冷时热，特别容易感冒，这时候一定要多注意保暖。另外，最好经常打开窗户，换换空气。好，kita lihat sama-sama di sini artinya. 你的鼻子 ya, hidungmu 怎么流血了? Kenapa berdarah? Kenapa mengalir darah? Mimisan maksudnya ya. 快用纸擦擦, cepetan pakai kertas dilap. Tapi di sini bukan kertas ya, pakai tisu paper. Oke, pakai tisu dilap. Oke. 我还不习惯北方的气候. Saya masih nggak terbiasa dengan iklim di China bagian utara. Oke. 估计是天气太干. Kemungkinan ya sepertinya karena cuacanya terlalu kering. 今天天气不是很冷. Hari ini cuacanya nggak terlalu dingin, ya bukannya dingin-dingin amat. Ini 怎么穿这么多? Kamu kenapa pakainya banyak banget? 就是因为昨天穿的太少. Ya, 就是 di sini hanya penekanan ya. Justru karena kemarin itu pakainya terlalu sedikit, 我都感冒了. Saya akhirnya jadi flu. 最近感冒的人特别多. Belakangan ini orang yang flu sangat banyak. 你去看医生了吗? Kamu sudah pergi berobat belum? 没有, ya belum. 我只是咳嗽, aku cuman batuk. 有点头疼, ada sedikit sakit kepala. 不严重, nggak parah. 多喝点水就好了. Sedikit lebih banyak minum air itu udah boleh, udah mendingan, udah nggak apa-apa. 春天天气时冷时热. Di musim semi itu cuacanya 时冷时热. Kadang dingin, kadang panas. 特别容易感冒. Sangat mudah kena flu. 这时候一定要多注意保暖. Di saat ini, ya pada saat ini harus perhatikan lebih banyak untuk menjaga kehangatan, ya paunuan. Kata ini sebenarnya di bahasa Indonesia nggak ada artinya ya, paunuan, menjaga kehangatan ya. Jangan sampai kedinginan maksudnya. Lingwai dan lagi, 最好. Yang paling bagus ya, atau baiknya itu 经常打开窗户. Sering-sering buka jendela untuk 换换空气, supaya udaranya bertukar. 好，大家可以明白这段课文吗? Semoga benar-benar bisa paham kenapa setiap kata di sini digunakan. Dan untuk mengetes pemahaman teman-teman, kita lihat di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, 小林可能是中国哪里人？为什么？小林itu kemungkinan adalah orang dari China bagian mana? Ya, kenapa? 小林ini ada kemungkinan besar dia orang selatan ya, karena dia bilang dia nggak terbiasa dengan cuaca atau iklim di China bagian utara ya. 小林很有可能是南方人，因为他对北方的气候不太习惯. Di pertanyaan yang kedua, 春天的时候怎么才能少感冒? Di musim semi bagaimana baru bisa jarang-jarang flu ya? Bagaimana untuk mengurangi flu? Tadi dibilangnya di musim semi memang cuacanya kadang dingin, kadang panas, gampang flu. Jadi harus perhatikan untuk menjaga kehangatan. Jangan sampai kedinginan. Dan sering-seringlah buka jendela supaya udaranya bertukar ya, untuk menukar udara. 怎么说呢？春天的时候要多注意保暖，还有要经常打开窗户换换空气，这样才能少感冒。好, dan ini adalah list kosakata yang kita pelajari hari ini. PR-nya untuk nomor 190 dan 192, teman-teman coba untuk bikin kalimat dengan kata kuji dan yenjong. Dan sekarang kita coba lihat PR dari video sebelumnya, siapa yang udah ngerjain dan ngerjainnya bener apa enggak. Oke? How di sini ada @cleon8355, 这个地方很安静，情况很可怕. How? Kalau diartikan, tempat ini sangat tenang,
kondisinya sangat menakutkan. Nah, penggunaan kata qingkuang di sini sebenarnya agak kurang pas ya. Kalau dibaca agak sedikit aneh. Oke, mungkin kita bisa perbaiki qingkuang kita pakai jadinya 这个地方现在的情况比以前安静多了 ya. Tempat ini kondisinya sekarang dibandingkan dulu itu jauh lebih tenang, jauh lebih sepi ya. Penggunaannya qingkuang dengan demikian akan lebih baik sedikit. Oke. How, ini adalah video kita untuk hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Aku akan coba untuk bahas dan balas sebisa aku, semaksimal mungkin. Oke? 好，那今天的视频就到此结束，谢谢大家，我们下一个视频再见。